teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu.
Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat, sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai khotbah pada hari ini, seperti biasa teman-teman siapkan tempat yang akan teman-teman pakai buat kebaktian. Teman-teman mungkin bisa nyalain AC, nyalain kipas, buka pintu. Yang penting buat diri teman-teman senyaman mungkin, buat semakin semirip-miripnya dengan gereja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang boleh saat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, dengan banyaknya kebaktian online yang sudah kita lewatkan teman-teman. Susah buat kita membedakan yang mana kebaktian online, yang mana konser. Banyak dari teman-teman mungkin udah merasa kebaktian kita ini mirip banget sama konser. Teman-teman mungkin cuma nonton doang, atau teman-teman nyanyi yang teman-teman mau nyanyi. Tapi apa yang membedakan kebaktian kita, ibadah kita ini dengan konser teman-teman? Di konser semuanya fokus menyenangkan diri mereka masing-masing. Mereka semua fokus untuk nge-entertain diri mereka masing-masing. Tapi di sini teman-teman, sebagai sebuah komunitas yang takut akan Tuhan, kita menyenangkan pencipta kita teman-teman. Penebus kita, juru selamat kita. Our beautiful and wonderful Savior teman-teman. Kalau gitu gimana caranya teman-teman supaya kita bisa membedakan ibadah kita ini dengan konser? Teman-teman bisa mulai untuk bertindak sebagai sebuah komunitas teman-teman. Multimedia dari gereja kita udah taruh live chat di samping ya, kalau teman-teman di komputer. Atau di bawah kalau teman-teman di handphone. Ya teman-teman silakan saling menyapa di situ. Teman-teman silakan bilang, selamat beribadah teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Apa aja teman-teman bebas. Awan kasih waktu sebentar saja. Teman-teman boleh ngetik apa yang teman-teman mau. Dan kita saling menguatkan teman-teman. Kita kasih tahu kepada sesama teman kita masih ada di sini. Kita masih menyembah our Savior, our beautiful and wonderful Savior teman-teman. Kalau teman-teman sudah lakukan teman-teman, ayo aku mau ngundang teman-teman buat kita nyanyi lagu pertama kita teman-teman. Satu ref kita nyanyi dengan alat musik yang minimal teman-teman. Aku minta teman-teman kita nyanyi. Teman-teman gak usah, kalau teman-teman punya ruangan sepi, puji Tuhan. Teman-teman punya ruangan rame, puji Tuhan. Teman-teman nyanyi teman-teman. Kita nyanyi, how wonderful, how beautiful teman-teman. Beautiful Savior. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Your name, name above every name, Jesus. Luar biasa teman-teman. Penebus pencipta kita luar biasa. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. God of all majesty, please
Jesus, I will sing forever. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Yesus, ku cinta kau. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah nama Engkau, Tuhan yang ada di sorga sana, dan Tuhan yang dekat bersama-sama dengan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami sarana untuk kami dapat bersatu dalam satu waktu yang sama Tuhan. Untuk kami dapat beribadah, berbakti kepada nama-Mu saja. Ya Tuhan, tolong jauhkan kami dari segala macam godaan yang mungkin menghampiri. Tuhan jauhkan teman-teman kami dalam buka handphone, buka Netflix, buka tab-tab yang lain Tuhan. Tuhan tolong jauhkan, Tuhan tolong berikan mereka hati yang mau untuk berbakti kepada Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami, Tuhan tolong sertai kami selama ibadah ini. Dalam Tuhan Yesus kami bersatu dan berdoa. Amin. Jadi teman-teman ada satu cerita. Jadi ada seorang pengusaha ya teman-teman. Pengusaha kerja keras. Pengusaha yang gak kenal lelah gitu ya. Pengusaha ini punya banyak duit sampai dia gak tahu mau ditaruh kemana duitnya. Dia bingung ya teman-teman. Terus suatu hari dia nonton sebuah seminar, dia lihat, oh investasi paling bagus ada di emas dan di tanah. Tapi dia merasa, gue gak percaya sama emas. Emas bisa dicuri. Jadi dia memutuskan dia investasi di tanah. Oke teman-teman, singkat cerita, dia udah menguasai seluruh tanah, hampir seluruh tanah di Indonesia, kecuali tanah pemerintah. Orang ini udah hebat banget. Semua tanah udah dia punya. Nah, dia ketemu satu iklan. Dibilang dijual tanah murah, luas, subur, akses mudah, dengan harga yang murah. Dia lihat, wah menarik sekali tanah ini. Bener, luas, subur, tempatnya strategis. Tapi teman-teman, tanah itu ternyata ada di Kalimantan, dia ada di Jakarta. Nah, tapi dia pikir, investasi bagus ini, dia beli tanah itu. Nah, oke, singkat cerita dia dibeli. Tapi ya teman-teman tadi udah denger ya, tanah subur. Jadi dia pikir, sayang juga nih kok gak dipakai nih. Udah subur kan ya. Jadi dia memutuskan buat tanam buah-buahan di situ. Dia cari buah yang mahal dan enak ya. Dia memutuskan dia tanam anggur. Tapi dia merasa ya dia tinggal di Jakarta, dia nggak bisa terus-terusan monitor yang di Kalimantan. Jadi dia buka iklan. Oh, dicari orang-orang buat ngurusin. Perlu pinter, kuat, kerja keras.
Oke, datanglah orang-orang teman-teman. Dan orang-orang itu ternyata sesuai dengan kriteria dia. Kuat, pintar, kerja keras, dan lain-lain. Hebat sekali. Oke teman-teman, orang-orang ini dikirim ke Kalimantan buat ngurusin tanah yang dia sudah beli. Beberapa waktu kemudian teman-teman, tanah itu menghasilkan buah. Anggurnya hebat sekali teman-teman. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Asia Tenggara, bukan cuma di Asia, tapi di seluruh dunia itu terbaik teman-teman di situ. Nah, si pengusaha ini pikir, lah gue yang punya tanah, boleh dong gue mau minta anggur gue itu diminta. Iya teman-teman, jadi dia kontak orang-orang yang dia suruh tadi. Halo ya, tolong anggur gue siapin. Udah dia ngomong kayak gitu, dia kirim orang ke Kalimantan. Dia kirim awalnya orang yang pintar ya, bisnismen pintar gitu ya. Tangan kanannya dia kirim. Sampai di Kalimantan teman-teman. Bukan kabar baik yang dia terima. Tapi dia terima kabar orang yang dia kirim itu dibunuh teman-teman. Dibunuh sama orang-orang yang dia pasang sendiri di taman itu. Pastinya pengusaha ini berduka ya. Tapi itu gak menghentikan dia dari mau anggurnya dia. Berikutnya dia cari lagi orang lain. Sekarang orangnya yang besar, tinggi besar, pintar juga, macam-macam algojo gitu lah. Dia kirim situ, dia dapat kabar lagi. Bukan kabar yang baik lagi teman-teman. Orang itu dibunuh lagi. Begitu terus teman-teman, terjadi begitu terus. Dia kirim orang yang dia anggap pantas, dibunuh. Dia kirim orang, dibunuh. Terakhir teman-teman, dia kirim orang yang sangat spesial. Dia kirim orang yang sangat spesial dalam hatinya. Yaitu anaknya sendiri teman-teman. Pengusaha ini pikir, orang-orang asing mungkin mereka tolak. Tapi anakku sendiri gak mungkin mereka tolak. Oke ya, dia kirim anaknya itu. Dengan kuasa dari bapaknya itu ya. Dikirim, ya nanti kamu harus kayak gini. Sampai situ, anaknya itu bukan cuma dibunuh teman-teman, tapi dipermalukan depan semua orang dan dibunuh. Mungkin teman-teman pernah ya dengar cerita ini, pasti pernah. Ada di Injil Matius 21, tapi teman-teman mungkin kurang langsung connect karena aku ganti-ganti sedikit. Nah teman-teman udah tahu lah ya, pengusaha itu adalah bapak, anaknya itu adalah Yesus. Dan orang-orang jahat itu orang yang menolak Yesus. Menurut teman-teman, orang-orang yang menolak Yesus itu yang sudah membunuh, kira-kira bertobat atau enggak teman-teman? Menurut aku ada beberapa dari mereka yang bertobat, merasa bersalah. Dan ada juga yang gak bertobat. Sekarang pertanyaannya, teman-teman mau jadi yang bertobat atau mau jadi yang gak bertobat? Kalau teman-teman mau jadi yang bertobat, puji syukur teman-teman bisa bertobat setelah ini. Setelah ini kita akan mengakuin dosa teman-teman. Kalau teman-teman masih milih buat jadi yang tidak bertobat, teman-teman tahu akhir dari cerita itu teman-teman. Sang pengusaha itu memutuskan enough is enough, sudah cukup. Dia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu. Buat teman-teman, makanya teman-teman jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Teman-teman bertobat sekarang dan teman-teman akan mendapatkan jaminan. Teman-teman akan mendapatkan jaminan mulia kalau teman-teman akan diselamatkan dan teman-teman akan menjadi kawan Kristus. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam mengaku dosa, kita nyanyikan lagu berikut ini. Jaminan mulia, Blessed Assurance. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus.
blessed assurance. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born in His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau akui akan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Tuhan yang sudah memberikan jaminan yang begitu mulia kepada setiap kami. Orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi Tuhan mau memberikan akan jaminan keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami adalah bagian dari orang-orang yang menikmati akan jaminan itu. Tapi Tuhan, pada saat yang bersamaan pula, di dalam kehidupan kami seringkali menyia-nyiakan akan jaminan itu di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengeluh akan kehidupan kami. Seringkali kami berkeluh kesah ketika kami menghadapi akan tantangan pergumulan di dalam kehidupan ini. Kami sulit sekali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Yang seringkali muncul keluar dari mulut kami adalah selalu keluh kesah. Dan mungkin juga di dalam hati kami yang paling dalam, kami mulai mempertanyakan, apakah Tuhan baik kepada saya? Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Ajar kami untuk kami boleh terus mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk kami boleh menikmati akan setiap pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Yang hadir di dalam pergumulan, yang hadir di dalam setiap pencobaan yang mungkin sedang kami hadapi saat ini. Biarlah kami boleh tetap terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada jaminan keselamatan itu, dan kami boleh mengucap syukur akan semua itu. Tuhan, inilah setiap kami. Tuhan, inilah setiap kami. Inilah seru pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan, Tuhan kuduskan setiap kami, sehingga kami boleh tetap terus memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami ini, karena keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus selamanya, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Teman-teman kasih, setelah kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bacaan firman Tuhan ya teman-teman. Menurut teman-teman apa yang paling berharga dalam kehidupan kita sekarang? Kalau teman-teman mau bilang uang, oke. Kalau teman-teman bilang keluarga, oke. Kalau teman-teman mau bilang prestasi, nilai, oke. Itu memang sifat dari manusia kita teman-teman. Tapi pernah gak kita coba lihat lebih jauh daripada itu semua teman-teman. Lebih jauh dari sifat kemanusiaan kita itu. Dan kita melihat teman-teman, anugerah firman Tuhan. Yang gak semua orang bisa dapat teman-teman. Tapi teman-teman dapat. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan, mari kita nyanyikan bersama-sama teman-teman. Touch the Sky. What fortune lies beyond the stars? What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swam low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upwards falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upwards falling, spirit soaring. I touched the sky and my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upwards falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground.
dipersilakan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam teman-teman, sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu saat ini, mengucap syukur untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terutama mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati firman-Mu. Untuk itu bukakanlah hati kami ya Tuhan, bukakanlah pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-98. Mazmur pasal yang ke-98. Kalau teman-teman sudah menemukan, saya akan membacakan kepada kita sekalian. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang berbahagia adalah setiap kita yang terus rindu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan terus juga rindu untuk menyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah teman-teman, hari ini saya mengajak kita merenungkan Mazmur 98 ini di dalam topik marvelous works atau marvelous works. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkaca daripada tujuan Allah menciptakan saya dan saudara, maka kita tahu betul bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta dengan tujuan yang mulia. Allah menciptakan seluruh alam semesta dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau melihat alam sekitarmu, kalau engkau melihat pohon, kalau engkau melihat matahari, engkau melihat bulan, engkau melihat segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, segala barang, segala pohon, segala makhluk yang adalah ciptaan Tuhan, Tuhan ciptakan itu dengan satu tujuan, supaya semua ciptaan itu, supaya semua apa yang Tuhan sudah ciptakan itu betul-betul memuliakan Allah. Atau paling tidak, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah bertujuan langit dan bumi serta segala isinya itu, laut dan darat itu, dan udara itu bertujuan untuk menyatakan ada Allah yang mulia, ada Allah yang besar, dan ada Allah yang patut dipuji. Oleh karena apa? Dialah pemilik alam semesta ini, saudaraku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lebih spesifik lagi, ketika kita bicara tentang diri kita, ketika kita bicara tentang manusia, maka ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan manusia itu dari tanah liat, dan kemudian Dia menghembuskan nafas kehidupan kepada mereka, sehingga manusia itu menjadi hidup, manusia itu menjadi bernyawa. Allah mendesain manusia secara khusus
untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, Allah mendesain manusia untuk memuliakan Allah sendiri, untuk menyatakan kemuliaan Allah sendiri, untuk meninggikan nama Allah, untuk meninggikan Allah itu sendiri. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau hari ini berkata, aku tidak punya tujuan hidup, aku tidak punya tujuan hidup, hidupku hari ini hanya untuk belajar, hidupku hari ini hanya untuk menikmati hidup, hidupku hari ini bertujuan untuk menikmati apa yang aku miliki. Betul, itu semua tidak salahnya. Tapi di dalam semua itu, di atas segala sesuatu itu, ketika engkau belajar, ketika engkau menikmati berkat-berkat Tuhan, ketika engkau menikmati hidupmu, ingat baik-baik, segala sesuatu itu pakai untuk memuji Allah, pakai untuk meninggikan Allah. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Oleh karena kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku. Siapa itu semua orang yang disebut dengan namaku? Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dalam konteks ini adalah orang Israel. Orang Israel adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Allah, sudah diberikan kebebasan oleh Allah. Dan semua orang Israel pada konteks ini disebut dalam nama Allah. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan dengan kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Artinya apa saudara? Artinya apa teman-teman? Saya dan teman-teman itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Saya dan teman-teman itu dipanggil oleh Allah. Saya dan teman-teman itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka tujuan hidup kita ini hanya ada satu, memuliakan Allah. Betul, ada banyak jalan yang kita bisa tempuh, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa tempuh, ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, tetapi mengerucut pada satu hal, yaitu memuliakan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena saya dan teman-teman milik kepunyaan Allah, milik yang diciptakan oleh Allah. Maka tujuan kita adalah memuji, memuliakan sang pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Allah. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Dia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakan Allah, memuji nama Allah bisa dilakukan di dalam berbagai macam cara. Memuliakan Allah yang menciptakan, yang memiliki hidup kita, kita bisa melakukan dalam berbagai macam cara. Kita bisa lakukan di dalam berbagai macam hal yang kita bisa kerjakan. Dan dalam konteks ini saudara, kalau kita belajar dari Mazmur 98, maka kita mengetahui pemazmur melihat bahwa menyanyikan pujian bagi Allah, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Allah, bermazmur bagi Allah, menyanyikan sesuatu bagi Allah, bersorak-sorai bagi Allah, memainkan kecapi yang nyari bagi Allah, memainkan sangkakala, membunyikan sangkakala. Itu adalah salah satu cara untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Pemazmur dalam hal ini teman-teman melihat bahwa menyanyikan pujian bagi Allah dan memainkan hal-hal yang saya katakan tadi itu, kalau teman-teman lihat dalam ayat 4, 5, 6 bahkan 7, 8, itu adalah cara meresponi pekerjaan Allah, sekaligus cara untuk memuliakan Dia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ayat ini bisa terjadi dalam konteks Mazmur? Apakah ayat-ayat ini terjadi begitu saja tanpa ada yang melatar belakanginya? Tentunya teman-teman, ketika pemazmur membicarakan hal ini, ketika dia menuliskan hal ini, ada latar belakangi yang menolong dia untuk mengatakan, aku mau menyanyikan pujian bagi Allah. Teman-teman, Mazmur 98 itu lahir dari sebuah pengalaman. Lahir dari sebuah pengalaman antara pemazmur dengan Allah. Lahir dari sebuah pengalaman di mana pemazmur bersama-sama dengan Allah. Dan tiba dia pada kesimpulan, aku mau menyanyikan pujian bagi Allah. Bahkan dia tidak hanya menyanyikan pujian baru bagi Allah, dia mengundang seluruh alam semesta, mari kita menyanyikan pujian, mari kita bermazmur bagi Allah. Ada sebuah pengalaman yang mendasar sehingga dia berani mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Allah. Teman-teman,
Kalau kita belajar dari Mazmur, maka alasan-alasan itu minimal ada 4 menurut saya. Apa alasannya? Perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Allah melakukan keajaiban-keajaiban. Apa keajaiban terbesar, teman-teman? Ketika engkau bernafas, ketika engkau menikmati makanan, mungkin itu dalam konteks kita hari ini kalau kita bawa. Ketika engkau bisa berjalan, ketika engkau bisa mencium, ketika engkau bisa melihat, itu adalah perbuatan ajaib yang Allah berikan. Dan itu pengalaman yang dialami oleh pemazmur. Dia melihat alam sekitarnya dan dia lihat, oh ada Allah yang ajaib. Ada Allah yang luar biasa. Maka aku mesti memuji dia. Oleh karena dia adalah Allah yang layak mendapatkan segala pujian dari hidupku yang begitu ajaib. Teman-teman, coba deh perhatikan hidupmu setiap hari. Justru hal-hal ajaib itu tercipta di dalam keseharian kita. Hal-hal ajaib itu tercipta di tempat-tempat yang kita anggap biasa saja. Contoh ya teman-teman ya, ketika engkau bernafas, kita sudah anggap biasa. Padahal itu adalah sebuah keajaiban. Teman-teman, kita seringkali kan bertanya mujizat. Mujizat itu kan keajaiban. Pada beberapa waktu yang lalu teman-teman, saya punya seorang dosen sosiologi dan antropologi. Dia dari Jogja dan sekali sebulan dia harus pergi ke Jawa Timur dengan nyetir, teman-teman. Jawa Tengah atau Jogja, waktu itu dia pergi ke Jawa Timur dengan nyetir. Umurnya mungkin sekitar 70-an tahun. Tapi ketika dia masuk kelas, dia selalu bercerita kepada kami. Ini adalah sebuah keajaiban. Aku bisa bernafas. Aku bisa nyetir. Itu hal biasa yang dia lakukan setiap sekali sebulan, teman-teman. Pergi ke Jawa Timur, lalu kembali lagi ke tempat asalnya. Ini yang saya katakan tadi, keajaiban-keajaiban itu tercipta di dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Dan itu alasan bagi pemazmur untuk mengatakan, aku mau menyanyikan pujian yang baru bagi Tuhan. Pengalaman apa lagi yang dialami oleh pemazmur? Dia mengalami yang namanya keselamatan. Bukankah keselamatan itu yang dicari manusia? Bukankah keselamatan jiwa itu yang kita cari hari ini, teman-teman? Bukankah kenapa kita ingin masuk surga? Karena kita ingin selamat. Dan keselamatan itu yang menuntun kita masuk surga. Dan Allah itu nyatakan kepada pemazmur. Di dalam konteks ini Allah menyatakan keselamatan kepada Israel dengan membebaskan mereka dari penjajahan, baik itu di Mesir maupun di tempat-tempat yang lain di mana mereka dijajah, diperbudak, dan Allah menjadi pembebas bagi mereka. Dan dia memberikan keselamatan kepada orang Israel. Kalau hari ini teman-teman, kita melihat betul keselamatan yang dibawa oleh Allah. Kita melihat betul apa yang sudah Allah nyatakan dalam keselamatan kepada kita. Dia menghadirkan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Ini pengalaman yang kedua yang saya pikir dialami oleh pemazmur. Dia melihat ada keadilan yang Allah nyatakan. Allah adil di dalam segala sesuatunya. Dan dia melihat ada kasih setia Allah bagi Israel. Luar biasa teman-teman. Kalau kita ini bisa lupa janji kita. Kalau manusia itu bisa lupa janjinya kepada manusia lainnya. Allah berbeda. Allah berbeda. Dia adalah Allah yang tetap setia pada kasih setianya. Yang terus mengingat kasih setianya kepada umatnya. Dan ini teman-teman, empat hal ini menjadi apa? Menjadi dasar bagi pemazmur untuk mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi teman-teman, apa yang ingin saya katakan sebenarnya dari bagian ini? Ada apa yang ingin saya katakan? Ketika pemazmur melihat keselamatan dari Allah, ketika pemazmur melihat keajaiban-keajaiban dari Allah, ketika pemazmur melihat keadilan yang Allah nyatakan, ketika pemazmur melihat kasih setia Allah, apa sih intinya? Ada pengalaman tentunya. Dan tentunya teman-teman, pengalaman itu tidak hadir begitu saja tanpa kedekatan dengan Allah. Pengalaman melihat pekerjaan Allah itu
Tidak pernah terjadi begitu saja, tanpa ada sebuah kedekatan yang sangat erat antara pemazmur dengan Allah. Artinya pemazmur itu begitu dekat dengan Allah. Pemazmur itu sangat erat kedekatannya dengan Allah. Sehingga dia bisa melihat perjalanannya menjadi sebuah keajaiban. Dia melihat bagaimana Allah menyelamatkan dia. Dia melihat keadilan yang dinyatakan oleh Allah. Dan dia melihat kasih setia Allah. Kenapa? Dia terus berjalan bersama dengan Allah. Dia terus dekat dengan Allah. Sama halnya teman-teman, ketika kita bicara tentang kedekatan kita kepada seseorang. Semakin kita dekat dengan orang, maka semakin kita tahu bagaimana sifat orang itu. Semakin hari dekat dengan orang itu, maka kita akan melihat baik buruknya orang itu. Baik buruknya perilaku dia. Semakin hari kita akan semakin melihat dengan mata terbuka. Kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan orang itu. Dan kita bisa memberikan kesimpulan dia orang baik atau dia orang tidak baik. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan teman-teman. Di dalam konteks yang kita baca tadi, ketika pemazmur berjalan terus bersama dengan Allah, dia terus hidup bersama dengan Allah. Dia punya pengalaman-pengalaman yang baik bersama dengan Allah. Dia melihat Allah adalah keselamatannya. Dia menciptakan manusia itu begitu ajaib dan segala macamnya. Dia mengatakan, aku mau menyanyikan pujian bagi Allah. Apa sih inti semuanya teman-teman? Penting sekali kita atau manusia itu memiliki kedekatan dengan Allah. Agar apa? Agar dia punya pengalaman. Dan kemudian dia bisa bercerita, dia bisa berkata, aku memuji Tuhan. Seringkali kan dalam hidup kita ini teman-teman, seringkali dalam hidup kita ini gagal dalam hal ini. Saya seringkali berjumpa dengan anak-anak muda, merasa loyo sekali ketika diajak, mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuliakan Allah. Teman-teman, menurut saya, salah satu cara untuk mendeteksi kita itu dekat dengan Allah atau tidak adalah dengan cara kita senantiasa meninggikan dia dengan puji-pujian kita. Kita kagum terhadap Allah. Dan karena kekaguman itu menggerakkan kita untuk memuji dia. Dalam konteks ini, memuji dia dengan puji-pujian yang indah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, maukah engkau mendekat kepada Allah? Maukah engkau mempunyai pengalaman yang dekat dengan Allah? Allah itu selalu buka tangan bagimu teman-temanku. Hai engkau yang letih lesu oleh karena berbagai persoalan hidupmu setiap hari sebagai anak muda. Allah membuka tangan buatmu, Allah membuka diri buatmu. Dia ingin dekat denganmu. Dia ingin punya pengalaman bersama dengan engkau. Pertanyaannya, maukah engkau dekat dengan Allah? Maukah engkau mendekat kepada Allah yang ingin dekat dengan engkau? Maukah engkau dekat dengan Allah? Maukah engkau punya pengalaman yang ingin punya pengalaman denganmu? Dengarkan ini baik-baik teman-teman. Jika engkau menjadi pemuji-pemuji Allah dalam hidup ini, jika engkau menjadi orang-orang yang ingin meninggikan Allah dalam hidup ini, jika engkau menjadi orang-orang anak-anak muda yang ingin menyanyikan puji-pujian bagi Allah, Allah membuka tangan. Dia ingin dekat denganmu. Maukah engkau dekat? Allah membuka diri supaya engkau punya pengalaman denganmu. Maukah engkau berserah kepada dia dan engkau memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Allah? Pikirkan ini baik-baik teman-teman dalam hidupmu. Karena kalau tidak, sepanjang hidupmu akan biasa-biasa saja. Tidak ada yang menggerakkan. Kenapa? Tidak ada spirit di dalamnya. Pertanyaannya bagi kita hari ini teman, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Kita ingin memuji Tuhan dan bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Bagaimana kita bisa memulai kedekatan kita dengan Allah? Ingat baik-baik teman-teman, secara naluriah, manusia tidak ingin dekat dengan Allah. Allah lah yang mendekat kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dialah yang memperkenalkan keselamatan kepada seluruh dunia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita ingin jauh dari Tuhan, tapi Tuhan ingin dekat dengan kita. Maka inilah kesempatan yang baik. Ini adalah sebuah
hal yang luar biasa. Ini adalah hadiah yang patut kita terima, yang harus kita terima. Oleh karena apa? Oleh karena ada Allah yang mau dekat dengan kita. Ada Allah yang rela datang untuk dekat dengan kita. Dan menariknya teman-teman, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, saya yakin engkau yang mendengarkan ini, anak-anak muda yang mendengarkan ini, kita adalah semua orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Kita ingin dekat dengan Allah. Kita ingin punya pengalaman bersama dengan Dia. So, what should we do? Apa yang akan kita lakukan? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan teman-teman, agar ini dekat dengan Allah dan punya pengalaman dengan Allah. Pertama, biasakanlah dirimu. Biasakanlah dirimu mengakui kelemahanmu dan kerapuhanmu. Jangan menjadi orang yang sok kuat. Jangan menjadi orang yang sok kuat, sok hebat. Tidak, kita manusia yang lemah. Kita manusia yang rapuh, yang gampang sekali berdosa, yang gampang melakukan kesalahan. Dan biasakanlah dirimu mengaku hal itu. Katakanlah kepada Tuhan kegagalan-kegagalanmu. Katakanlah kepada Tuhan engkau adalah manusia yang rapuh, tidak punya kekuatan berhadapan dengan dosa. Biasakanlah dirimu setiap hari melakukan itu, dan engkau akan melihat Allah yang penuh dengan pengampunan membuka tangan buatmu. Ingat baik-baik teman-teman, pengakuan yang jujur adalah awal pemulihan hubungan dengan Allah. Ketika hubungan saya dan saudara dipulihkan, bukan kita sedang dekat dengan Allah dan sedang punya pengalaman dengan Allah? Maka biasakan dirimu teman-teman. Jangan engkau menganggap, aku ini karena aku adalah orang Kristen sejak lama, maka aku akan kuat menghadapi dosa. Tidak. Saya sendiri teman-teman, penuh pergumulan terhadap dosa. Kita semua manusia yang masih menginjak tanah, terus bergumul atas kelemahan-kelemahan kita. Maka akuilah itu, biasakanlah dirimu mengaku. Dan mohonlah pengampunan dari Tuhan. Pada saat yang sama, engkau sedang mendekat kepada Allah. Dan di saat yang sama pula, engkau sedang punya pengalaman dengan Allah yang ajaib itu. Dengan Allah sumber keselamatan itu. Persoalan terbesar teman-teman, kita itu diciptakan dalam dunia tidak boleh lemah. Tidak boleh kelihatan kegagalan. Pertanyaannya, siapa manusia yang super dalam dunia ini? Siapa manusia yang punya kekuatan yang besar dalam dunia ini? Even itu Paulus teman-teman, dia mengaku betul. Dia ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang dia lakukan. Apa artinya? Paulus pun sebagai seorang penginjil yang luar biasa, dia tetap mengakui kelemahannya. Dan agar engkau bisa punya pengalaman dengan Allah dan yang nantinya berujung pada apa? Engkau memuji Allah yang besar itu. Biasakan dirimu mengakui kelemahanmu dan kerapuhanmu. Yang kedua teman-teman, yang kita bisa lakukan dalam hal ini, latihlah dirimu, melatih diri untuk rindu mendengarkan suara Allah. Yang berujung pada apa? Kita taat pada firman Allah. Kita taat pada perintah Allah. Saya tidak tahu berapa orang yang benar-benar serius mendengarkan hal ini teman-teman. Ada di rumah. Berapa orang sih yang serius setiap hari membaca Alkitab, melihat Alkitab, membaca, karena itu adalah firman Allah. Seberapa banyak anak muda hari ini yang betul-betul rindu setiap hari mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Berapa banyak anak muda hari ini yang betul-betul konsisten rindu mendengarkan firman Tuhan. Bukankah kita hari ini lebih banyak mendengarkan tawaran-tawaran daripada ajaran-ajaran dunia ini? Bukankah kita lebih rindu mendengarkan lagu-lagu dari Korea sana teman-teman? Bukankah kita lebih rindu mendengarkan suara-suara motivator? Padahal Tuhan sudah menyediakan firman Tuhan bagi kita. Latihlah dirimu untuk mendengarkan suara Allah. Karena pada saat yang sama, engkau sedang dekat dengan Allah yang firman adalah Allah, Allah adalah firman. Dan di saat yang sama, engkau sedang dalam proses mempunyai pengalaman yang indah
bersama dengan Allah. Yang ketiga yang kita bisa lakukan teman-teman, temukan orang yang menjadi teman seperjalananmu. Temukan orang yang percaya, yang punya pergumulan yang sama, yang sama-sama rindu mendengarkan firman Allah, yang sama-sama punya kelemahan. Temukanlah mereka, carilah mereka di komunitas Korem GKY Puri Indah, dan belajarlah bersama. Nikmatilah firman Tuhan itu bersama. Berjalanlah bersama di dalam pergumulan-pergumulanmu. Berjalanlah bersama dalam sukacita-sukacita yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Tapi bagaimana engkau bisa menemukan jika engkau menutup diri kepada orang yang lain? Bagaimana engkau bisa menemukan orang jika engkau hanya bergaul dengan orang-orang itu saja? Bagaimana engkau menemukan bahwa orang-orang di sekitarmu juga punya pergumulan yang sama denganmu, dan sedangkan engkau menutup diri? Perlu kita membuka diri teman-teman. Perlu kita berbicara kepada orang lain. Perlu membuka diri kita kepada orang lain. Dan orang lain juga perlu membuka diri kepada kita. Supaya kita sama-sama tahu kita manusia lemah. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan juru selamat. Dan itulah yang mendorong kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Allah. Dan semakin mempunyai pengalaman yang banyak dengan Allah. Dan pada ujungnya kita adalah orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kedekatan dan pengalaman. Apa sih maksudnya ketika kita bicara tentang nyanyian baru teman-teman? Dalam konteks Mazmur 98. Kalau saya coba tafsirkan begini teman-teman. Kalau nyanyian baru itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh baru tentunya. Yang artinya yang lama itu sudah tidak lagi berlaku. Kalau saya kaitkan dengan hidup. Kalau engkau ingin menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, maka engkau mesti merubah hidupmu. Engkau mesti mengenakan kehidupan yang baru. Engkau mesti hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Dan ini adalah awal daripada kedekatan kita dengan Allah. Ini adalah awal daripada pengalaman kita bersama dengan Allah. Apa? Hidup baru di dalam Kristus Yesus. Maka tidak mungkin engkau mengatakan teman-teman, aku menjadi pemuja bagi Allah. Aku memuliakan Allah, sedangkan engkau tidak pernah hidup baru dalam Kristus. Semua itu harus didasarkan pada apa? Engkau percaya Yesus. Engkau hidup dalam Yesus, engkau berjalan bersama dengan Yesus, dan itulah pengalamanmu, itulah kedekatanmu dengan Allah. Saya menantang engkau anak-anak muda yang ada di rumah. Maukah engkau membuka dirimu bagi Kristus yang sudah mati bagimu? Maukah engkau membuka dirimu supaya diatur oleh Kristus yang sudah mati bagimu? Maukah engkau membuka hatimu menerima Dia dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Menjadikan Dia sebagai penuntun jalanmu, dan Dia adalah sumber pengharapanmu. Renungkan hal ini teman-teman. Karena hanya dengan cara itu, kita memulai hidup menjadi kemuliaan bagi Allah. Tanpa Kristus, tanpa hidup dalam Kristus, semua yang saya bicarakan dari atas tadi adalah sia-sia. Kita tidak akan pernah mencapainya. Tapi ketika engkau hidup dalam Kristus, membuka dirimu kepada Kristus, maka apa yang saya katakan tadi menjadi tujuan hidupmu, menjadi keseharianmu. Di dalam keseharianmu, nama Tuhan ditinggikan. Dan teman-teman, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita mempercayai hal ini teman-teman. Jika alam saja mampu memuji Allah dengan keindahannya. Kalau coba teman-teman membaca ayat 4, 5, 6, dan 7, 8. Jika alam saja mampu memuji Allah dengan keindahannya, mengapa manusia begitu susah memuliakan Allah? Sedangkan Allah telah memberikan dirinya untuk menebus manusia. Kemuliaan Allah itu teman-teman tidak akan terjadi jika apa? Jika manusia lebih mementingkan diri daripada penciptanya dan tujuan penciptanya. Dan semua ini terjadi teman-temanku ketika engkau diubahkan di dalam Kristus. Engkau tidak lagi mementingkan dirimu ketika Kristus hidup di dalammu, karena satu-satunya tujuan kita menyenangkan Dia. Maka perlu engkau membuka diri kepada Kristus. Membuka hidupmu kepada Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa semua kita yang ada di rumah, orang-orang yang sudah hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus.
Pertanyaan bagaimana kita menyatakan pujian baru bagi Allah dalam keseharian kita. Menurut saya teman-teman ada dua hal yang kita bisa lakukan. Pertama, memuji Allah artinya kita memberikan kepadanya kemuliaan karena dialah yang layak. Dialah yang mempunyai kemuliaan itu. Bagaimana caranya teman-teman? Tanamkan ini dalam prinsip hidupmu. Engkau bisa menjadi kemuliaan bagi Allah ketika engkau mengatakan begini, setiap kehebatanku adalah kehebatan Allah. Dialah yang memberikan kehebatan kepadaku. Kemampuan yang aku miliki hari ini adalah kemampuan dari Allah. Tak ada satu pun dalam hidupku ini yang bukan milik Allah. Semua milik Allah. Itu cara kita teman-teman, sederhana sekali. Sederhana tetapi susah sekali. Artinya, so I do my best, I do everything. I do my best in everything because everything what I do for His glory. Ini menjadi tujuan hidup kita. Engkau melakukan segala sesuatu itu dengan segala kemampuanmu. Ketika engkau belajar, berikanlah segala kemampuanmu. Ketika engkau layanilah Tuhan sehebat-hebatnya kamu. Karena engkau melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan pujian bagi Allah? Itu dengan apa? Ketundukan dan ketaatan pada segala keputusan Allah dalam hidup kita. Dan tentunya ini teman-teman, ini berasal daripada kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita harus tunduk pada sesuatu kalau kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah baca? Semua itu hulunya dari sana teman-teman. Kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita aplikasikan di dalam hidup kita dengan kita tunduk dan taat pada keputusan-keputusan Allah. Apa intinya teman-teman? Ketika kita tunduk pada keputusan Allah, ketika kita taat kepada keputusan Allah, maka kita bukan follow our heart, but we give our heart, all heart to God. Kita memberikan seluruh hidup ini, seluruh hati ini hanya kepada Tuhan. Kuncinya begini teman-teman. Kunci memuliakan Tuhan adalah ketaatan dalam melakukan perintahnya. Dan tidak bergantung pada seberapa hebat tindakan kita. Melainkan hal-hal kecil yang kita lakukan. Lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus teman-teman. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Dan mungkin kita bisa berkata hari ini, bagaimana sih aku bisa menjadi orang yang memuliakan Allah? Bagaimana sih aku bisa menjadi orang yang memuji Allah dalam hidup ini? Dunia ini begitu gelap. Dunia ini begitu menantang, begitu menggoda saya, begitu menghancurkan saya. Gimana? Teman-teman, saya ingat ada satu orang yang pernah berkata begini. Kita itu tidak bisa mengatur ombak di laut. Tetapi kita bisa memakai ombak laut untuk berselancar. Artinya apa teman-teman? Kita itu tidak bisa mengatur lingkungan kita. Kita tidak bisa mengatur teman-teman kita. Kita tidak bisa mengatur lingkungan sosial kita. Kita tidak bisa mengatur. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengatakan, ayo dong, hormati saya begini. Nggak bisa. Tapi kita bisa memakai segala kondisi yang ada di sekitar kita. Bisa memakai segala hal yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi atau memakai kondisi itu menjadi alat untuk memuliakan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu teman-teman berapa kali sudah pernah melihat yang namanya kembang api. Setiap tahun bukan kita melihat kembang api. Sekalipun kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu, ketika kita melihat lagi yang baru, maka kita selalu mengatakan itu indah ya, bagus ya. Bagus. Kembang api teman-teman. Kita melihat berpuluh-puluh kali kembang api. Kita menyaksikan pesta kembang api berpuluh-puluh kali. Tapi kita selalu rindu, ingin melihat kembang api itu. Menurut saya teman-teman, dari pelajaran kembang api, biarlah hidup ini menjadi sesuatu yang indah di mata Allah. Setiap hari, biarlah hidup ini menjadi sesuatu yang indah di mata Allah. Melalui tindakan kita, sekalipun itu tindakan kecil. Karena pada saat yang sama, ketika kita melakukan sesuatu bagi Allah, itu adalah pujian yang indah
di mata Dia. Allah sudah bekerja di tengah-tengah kita. Ada marvelous works di antara kita. Maukah engkau meresponi marvelous works itu dengan memuji Dia senantiasa sepanjang umur hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu terus Engkau perdengarkan kepada kami. Dengungkan dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa aja sih yang perlu disiapin? Karena online, mungkin yang dibutuhin HP atau laptop. Koneksi internet yang kalau bisa stabil ya. Hati yang penuh semangat. Pembicara siapa aja tuh? Yang pertama tuh ada Cis Dalaria sama Ko Kian Guan, Pak Tim sama Ko Dani. Dan satu lagi masih kita rahasiakan. Boleh tahu yang daftar udah berapa? 60 orang. Tidak ada pandemi yang lebih buruk selain lemahnya firman Allah di dalam kehidupan manusia. Teman-temanku, dosa akan menjauhkan kamu dari hadirat Tuhan. Kamu gak akan merasa nyaman dengar khotbah. Jangankan 20 menit, 5 menit pertama lu denger khotbah, lu udah boring. Padahal kalau lu main game 2 jam, bukan 20 menit. Mata lu melek. Nonton drama Korea, begadang. Masih bisa. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan perahu itu. Mau angin ribut itu mengamuk, mau danau itu teduh sekali, Tuhan kita tidak pernah sedikit pun meninggalkan perahu itu. Bahwa kita bisa nolak, menyimpang, gak main-main dari dosa, bukan hanya pada waktu kita deket dengan Tuhan, tapi Tuhan tuh kasih kita komunitas keluarga Tuhan untuk saling menjaga dan menguatkan di dalam Tuhan. Selagi saudara masih remaja, persembahkan dirimu kepada Tuhan, persembahkan pikiranmu kepada Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka seumur hidup Tuhan akan menghargai saudara dan memakai saudara untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Hati Allah bisa tergerak oleh respon saudara dan saya. Dan respon kita itu dimungkinkan hanya kalau Tuhan bekerja dalam hati kita. Kenapa Allah menyentuh kita supaya kita berespon pada Tuhan? Allah mau kita sayang pada Dia lagi. Karena Dia sayang pada kita. Ya, terima kasih Komelki sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang teman-teman, seperti biasa teman-teman bisa mengembalikan sedikit dari teman-teman yang teman-teman punya ke tangan Tuhan yang memegang masa depan kita. Tangan Tuhan yang pegang. Bahkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
teman-teman, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa dan sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan keluarga kami, memberkati akan pekerjaan dan usaha dari kedua orang tua kami. Sehingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami boleh beribadah walaupun secara terbatas melalui online ini. Tapi biarlah sekali lagi berkat Tuhan tetap terus tercurah, terlimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, di dalam 1 minggu ke depan, kami boleh terus semakin merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Dan kami mau serahkan kembali segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Waktu saat teduh untuk teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. thunders roar, I shout your praise. You are the life and wrote yourself in. You dwelt in time that you designed.
Your love, it lasts forever. Oh, your love. I'll lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. You reign forever. You lift it up. I lift your name